dengan adanya pengurangan ini kan memang diharapkan pelaku usaha kreatif itu kan semakin marah ya. Jadi tidak hanya menghibur tapi edukasinya juga jalan tuh Mpok. Pihak sekolah tersebut tidak melibatkan seperti IO gitu ya Mpok ya. Itu dibebaskan. Jika lebih banyak usaha bioskop menampilkan film nasional, tentunya untuk pajaknya pasti juga dapat insentif yang lebih banyak ya. Betul, kayak gitu Mpok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye Bang Eriko Dan Aye Mpok Nana. Selamat datang di podcast obrolan pajak daerah Bapenda DKI Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Mpok, ngomong-ngomong hari ini vibes-nya beda banget ya? Betul banget. Jadi kalau kita ngomongin soal Jakarta nih Bang, Jakarta kan memang ingin menyongsong menjadi kota global nih Bang. Tahu nggak sih kalau kita ngomongin soal hiburan di Jakarta atau tempat-tempat ramai yang di Jakarta pasti nggak akan ada habisnya Iya, gitu mau kan. sekarang nggak weekend doang ya Mpok ya? Betul. Weekday juga Weekday rame, weekend rame. Kemarin juga konser-konser di weekday juga rame. Terus apalagi di weekend-weekend. Dan itu pun nggak cuman di acara konser-konser artis nasional doang, tapi konser-konser artis internasional pun juga udah menjamur, udah banyak banget di sini kan. Kalau di Jakarta tuh yang paling sering saya lihat tuh yang di situ tuh Mpok, Sarinah. Sarinah ada. Kan hampir tiap sore selalu ada. Iya betul banget di Sarinah itu tiap sore memang ada kayak konser ya di depannya itu, dan itu juga penontonnya juga lumayan tuh dan gitu itu kan free ya? Free. Orang bisa nonton gitu. Tahu saya juga free sih. Nah terus kalau yang agak ramean lagi di GBK tuh Bang ya, kemarin konser-konser kemarin kan band-bandnya juga lumayan terkenal kan ya. Aduh itu penontonnya juga rame banget terus sih. kayak pameran kan sekarang juga banyak yang kayak pameran kesenian yang lagi kayak karya seniman siapa itu lagi banyak juga tuh. Iya betul banget. Selain juga pameran karya seni, museum juga. Iya, museum juga sekarang juga udah mulai rame. Di Museum Nasional tuh. Abang udah pernah kesana belum? Itu bagus loh. Iya. Terakhir kesana sih beberapa bulan yang lalu sih. Itu udah mulai bagus. Jadi kalau malam kan sekarang udah mulai banyak interaksi yang udah bisa kita coba ya Mpok. Iya Museum betul. Nasional itu ya. Betul banget. Ayo pun juga penasaran ya mau kesana juga. Cuman belum sempet nih. Makanya pengen banget. Nah bener banget tuh Mpok. Kadang kan kita kalau udah capek kerja kan butuh hiburan ya. Jadi kalau nonton konser yang ada di Sarinah, lihat pameran kesenian, terus ke museum, itu tuh kadang kita bisa selain menikmati karya seninya, kita juga bisa recharge energi kita kan ya Mpok? Betul banget tuh Bang. Jadi selain buat jalan-jalan, buat refreshing, tentunya kita pun juga ingin menambah wawasan ya kalau misalnya kita pergi ke museum, kalau misalnya kita pergi ke konser, pastinya juga ingin mencari hiburan itu gitu kan. Nah cuman Bang, kadang kita lupa nih, di sebuah acara, di sebuah pameran atau di sebuah konser, pasti ada orang-orang di balik layar yang tentunya orang-orang itu sangat hebat untuk merencanakan acara tersebut atau mengarrange acara itu sedemikian rupa seperti itu. Nah, Abang tahu nggak sih orang-orang itu bekerja kerasnya itu dalam bentuk apa? Kalau seniman kan udah pasti dia nanti tampil ya Mpok. Kalau kru yang bantu nyiapin apa yang dibutuhin seniman tuh. Betul. Kadang selain itu ada IO juga tuh Pok, bantu-bantuin. Nah biasanya pengelola tempat juga ikutan kan. Ini yang perlu dibutuhin sama talent dan IO-nya apa. Nah biasanya kayak gitu. Betul banget. Nah di sini kita mau ngebahas itu tuh Bang. Jadi yang hari ini kita pengen bahas yaitu bukan cuma tentang nontonnya aja, tapi juga soal bagaimana pemerintah ikut ngedukung ekosistemnya. Apa sih bentuk dukungannya? Nah, Ayo spill sedikit nih Bang, pemerintah daerah nih memberikan keringanan dan pembebasan pokok pajak di bidang kesenian dan hiburan melalui Keputusan Gubernur nomor 852 tahun 2025 seperti itu. Bentuknya apa dan seberapa besar sih keringanannya? Langsung aja kita bahas di sini. Nah, apa sih inti dari Keputusan Gubernur nomor 852 tahun 2025? Keputusan Gubernur ini mengatur tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak jenis barang jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan, begitu Bang. Nah, mungkin kita ngobrol aja nih Bang ya. Jadi kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok PBBJ hiburan dan kesenian ini boleh nggak Bang di-spill ke teman-teman atau sobat pajak semua?
Nah, jadi di keputusan gubernur ini juga dijelasin tuh Pok kriteria untuk pengurangan pokok BPJT kesenian dan hiburan. Oke. Jadi pengurangan pokok BPJT atas jasa kesenian dan hiburan diberikan secara jabatan kepada yang pertama itu setiap pertunjukan film nasional dalam bioskop. Dan yang kedua, pergelaran kesenian nasional berupa seni musik, seni suara, seni tari, dan seni drama. Yang ketiga, pameran yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama atau koordinasi dengan pemerintah. Selanjutnya ada wahana ekologi, wahana pendidikan, atau wahana budaya. Lalu ada juga usaha sosial kemanusiaan yang berbentuk amal, bencana alam, dan sejenisnya. Dan yang terakhir itu ada olahraga yang bertujuan untuk membina, memasyarakatkan, dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional. Dan besaran pengurangan pokok yang diberikan adalah 50% dari pokok yang seharusnya dibayar. Mungkin contohnya kayak gini ya Mpok ya. Oke, gimana tuh contohnya? Jadi kalau ada pagelaran seni nih, misalkan di Taman Ismail Marzuki, itu kan ada tiket masuknya misalkan sekian. Nah itu nanti penyelenggara mendapatkan omsetnya itu sekitar mungkin 20 juta. Pajak PBJT kan 10%. Jadi 10% dari 20 juta kan 2 juta. Biasanya kan yang harus dibayarkan 2 juta itu. Nah ini karena ada cap group ini, 2 juta itu dikalikan 50% lagi. Jadi yang harus dibayarkan penyelenggara adalah 1 juta ke Pemprov DKI Jakarta. Oh, oke. Gitu Mpok. Jadi dengan adanya pengurangan ini kan memang diharapkan pelaku usaha kreatif itu kan semakin marak ya. Jadi tidak hanya menghibur tapi edukasinya juga jalan tuh Mpok, kayak gitu. Baik, berarti bisa dialokasikan ke untuk hal yang lain dan mungkin harapannya juga hiburan di Jakarta juga semakin ramai ya Mas gitu ya Bang ya. Dan lebih tepatnya mungkin untuk membangun ekosistem yang lebih baik kali ya di kalangan pengusaha hiburan seperti itu ya. Jadi sasarannya lebih kepada ke pengusahanya ya. Oke. Jadi untuk memantik biar semakin memancing. Ya, semakin banyak hiburan-hiburan yang tersedia di Jakarta gitu Mpok. Baik. Kalau untuk pembebasan pokoknya gimana tuh Bang? Nah, contohnya? Di Cap Group ini juga dijelasin tuh Mpok. Jadi pembebasan pokok BPJT atas kesenian dan hiburan ini diberikan secara jabatan, lagi-lagi secara jabatan ya Mpok ya. Kepada panti pijat tunanetra, pentas seni yang diselenggarakan oleh sekolah, pertunjukan kesenian atau hiburan tradisional, segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan segala jenis hiburan keliling seperti sirkus, komedi putar, pasar malam, dan sejenisnya. Jadi pensi-pensi sekarang itu yang benar-benar diadakan oleh sekolah, jadi tidak melibatkan pihak lain, jadi cuman mungkin guru, murid, atau wali murid. Nah itu sekarang dibebaskan tuh pokok PBJT-nya. Oke, tapi untuk pensinya ini tetap harus mendaftar kegiatan insidental ya harus, di pajak online-nya ya. Harus bersifat insidental. Baik. Berarti kalau walaupun ini tidak dipungut untuk pelaporan di pajak online tetap harus ada ya untuk kegiatan insidentalnya ya. Oke. Nah, Bang, kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal berapa sih? Jadi di Cap Group ini juga ditulis tuh, Mbak, kebijakan ini berlaku mulai 17 Agustus 2025. Oke, 17 Agustus 2025 pas banget ya pas hari kemerdekaan. Iya, pas hari kemerdekaan. Iya. Berarti dari tahun lalu ya sebenarnya udah ini ya. Dari tahun lalu sebenarnya Cap Group ini udah mulai berlaku. Udah running ya, oke. Nah, terus Bang, kalau contohnya yang dapat pengurangan yang 50% tuh apa sih? Contohnya aja deh di realnya. Nah, contohnya itu kayak tadi kan tim tuh Mbak kan udah ya. Nah, terus paling ada lagi tuh ini tuh. Kemarin kan sempat ada bencana yang di Sumatera tuh. Oke. Kan beberapa seniman juga ngadain kayak konser amal. Oh, baik. Kan banyak banget ya, ada banyak seniman lah yang ngadain konser amal. Nah ya, karena hasilnya itu diserahkan untuk para korban bencana, jadi PBJT-nya itu juga dipotong 50% tuh Mpok. Oh, begitu gitu. Ya. Berarti masuk ke kriteria yang usaha sosial kemanusiaan yang berbentuk amal, bencana alam dan sejenisnya itu ya Bang benar. Ya. Oh, oke. Baik. Terus ada lagi kan olahraga. Nah itu kan kalau ada event-event olahraga yang untuk perlombaan antar mahasiswa atau antar pelajar, nah itu juga dikurangi 50% karena kan niatnya adalah untuk meningkatkan prestasi dari pelajar yang ada di Jakarta tuh Mpok, kayak gitu. Oh, berarti kayak liga mahasiswa gitu ya Bang ya? Iya. Dulu waktu Ayu kuliah tuh kan sempat ada kayak lomba-lomba olahraga gitu kan, dan itu memang dipungut tiketnya tuh. Berarti
Berarti seharusnya kalau misalnya masuk ke Capgub ini dapat insentif ya yang 50% Benar, tadi ya iya. untuk pajaknya ya. Ya kayak gitu Mpok. Oh, oke. Berarti memang untuk meratakan juga ya. Ya. Jadi kalau untuk kegiatan yang sosial, kegiatan yang lebih untuk meningkatkan, membina Ya. prestasi pelajar atau mahasiswa atau masyarakat, dapat stimulus di insentif ini ya. Betul ya. Jadi kan diharapkannya bisa semakin banyak tuh nanti ke depannya acara-acara seperti itu kayak gitu. Baik, oke, baik begitu Sobat Pajak. Jadi begitu ya Bang ya. Ayah jadi ngerti juga nih Sobat Pajak pasti juga jadi lebih ngerti juga tentang Capgub ini tuh isinya apa sih gitu. Ya kayak gitu. Nah, jadi gembira nggak Bang kalau ada insentif ini? Lebih bahagia nggak? Jelas pasti lebih gembira ya Mpok ya. Karena kan semakin adanya insentif ini, ya saya berharapnya ke depannya semakin banyak hiburan yang bisa dinikmati masyarakat di Jakarta ya Mpok ya. Betul. Dan lebih meningkatkan atau membangun ekosistem usaha-usaha hiburan di DKI Jakarta ini yang lebih baik gitu ya. Lebih menjamu Ya. dan lebih sehat lagi gitu ya. Karena kan kemarin waktu Covid kan sempat lesu ya Ya, Bang sempat ya. lesu tuh. Jadi ini mungkin usaha pemerintah juga untuk meningkatkan pemasukan pajak tapi melalui pemberian insentif dulu. Betul, ya. Ciu. Mungkin sebelum ini kita coba rekap dulu kali ya Mpok ya. Boleh. Biar Sobat Pajak nggak ada yang lupa nih. Jadi di podcast kali ini kita itu membahas Capgub 852 tahun 2025, di mana isinya adalah kriteria pembebasan pengurangan dan pembebasan pokok BPJT hiburan dan kesenian. Betul. Untuk pengurangan pokok BPJT kesenian diberikan secara jabatan kepada setiap pertunjukan film nasional dalam bioskop. Pagelaran kesenian nasional berupa seni musik, seni suara, seni tari, dan seni drama. Pameran yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama atau koordinasi dengan pemerintah. Wahana ekologi, wahana pendidikan, atau wahana budaya. Usaha sosial kemanusiaan yang berbentuk amal bencana alam dan sejenisnya, dan olahraga yang bertujuan untuk membina masyarakat dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional. Baik. Dan besarannya adalah 50% 50%. dari pokok yang seharusnya dibayar. Baik, sekarang kalau untuk pembebasannya Sobat Pajak, jadi pembebasan pokok PBJT ini untuk kesenian dan hiburan diberikan secara jabatan terhadap yang pertama, panti pijat tunanetra, pentas seni yang diselenggarakan oleh sekolah yang tadi kita bahas, pertunjukan kesenian atau hiburan tradisional, segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan yang terakhir, segala jenis hiburan keliling seperti sirkus, komedi putar, pasar malam, dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya Bang Eriko lagi ke daerah Condet ada pasar malam, itu ada tiket masuknya, itu kita nggak mungut pajaknya Bang. Kita juga adil ya di situ ya. Dan kebijakan ini berlaku mulai 17 Agustus 2025. Oke, berarti dari tahun lalu ya Bang ya? Tahun lalu sudah ini. Oke, kita cuman pengen reminder aja sih biar pajak juga lebih tahu. Benar. Oh iya, satu lagi Bang, tadi ada yang menggelitik ya. Jadi kalau untuk PBJT yang dipungut untuk film bioskop yang nasional, berarti itu untuk film-film yang diproduksi di nasional aja, di Indonesia aja ya? Oh gitu. Kayak gitu Mbak, itu juga dapat insentif itu. Yang 50% tadi ya. Benar. Wow, menarik juga ya. Berarti jika lebih banyak pengusaha bioskop menampilkan film nasional, tentunya untuk pajaknya pasti juga dapat insentif yang lebih banyak ya? Betul, kayak gitu Mbak. Oke. Baik. Oke, Sobat Pajak, mungkin penjelasan kita terkait insentif PBJT kali ini sudah cukup lengkap ya, begitu. Mungkin Bang Eriko ada yang mau ditambahkan? Paling ini sih Mbak, kita mau mengingatkan ke Sobat Pajak ya, kita ini punya sosial media nih yang bisa langsung dihubungi aja kalau ada pertanyaan, kalau ada kritik dan saran, itu bisa langsung ke sosial media kita. Kita ada call center, Instagram, TikTok, Facebook, dan bahkan kita juga ada WhatsApp Bisnis Bapenda. Kita ada live chat juga. Ada di nanti sini. muncul di sini ya teman-teman. Di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya untuk dapat informasi terbaru tentang dunia pajak di DKI Jakarta. Ya, dan juga nanti bisa nih Sobat Pajak
kasih saran ke kita ke depannya bahas ini dong. Betul. Oh, Kalau ada Bang, sesuatu gitu. yang pengen dibahas langsung aja komen atau Ya. DM di Instagram boleh, di YouTube boleh. Kami sangat membuka Ya, ya dan betul. menampung aspirasi dari sobat pajak semua begitu. Mungkin ada pantun yang mau di Pantun ya. Oke, apa ayah aja yang pantun Boleh. Oke. Pergi ke Cipete makan ketupat. Cakep. Makannya bareng sama cita-citata. Artinya. Pemungutan PBJT berjalan cepat untuk mewujudkan pembangunan kota Jakarta tercinta. Oke. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.